Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia senantiasa memberikan kita nikmat yang tiada tara dan tiada henti-hentinya. Salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat masih kita diberi air yang sangat mudah. Kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan air ini harganya mahal, maka ana yakin kehidupan di dunia ini akan menjadi kacau balau. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura, fama ya'tikum bima'in ma'in." Apalah yang kalian lihat atau apa pendapat kalian kalau seandainya ketika kita semua bangun di pagi hari kemudian kita tak bisa melihat lagi dan tiada lagi air. Lalu siapa yang akan mendatangkan air kalau bukanlah Allah Subhanahu wa taala? Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ia telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Terang di sini yang dimaksudkan bukanlah terang karena adanya lampu, namun terang di sini adalah hukum Islam yang tidak ada abu-abunya. Semua sudah jelas, mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, dan lain-lain sebagainya. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis yang pertama dari hadis Arba'in An-Nawawi, yaitu tentang niat. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung kepada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Maka barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena untuk mendapatkan dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuannya. Hadis muttafaqun alaihi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung kepada niatnya. Kata innama artinya hanyalah. Sedangkan kata al-a'mal merupakan bentuk plural atau bentuk jamak yang artinya amalan-amalan secara keseluruhan yang mencakup seluruh bentuk amalan. Para ulama pernah membahas bahwa lafal amalan-amalan di sini dalam hadis bersifat umum yang mencakup tiga hal. Yang pertama adalah perbuatan, yang kedua perkataan, dan yang ketiga adalah pikiran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan bahwasannya segala kegiatan seseorang berdasarkan niatnya, baik berupa perbuatan
perkataan, dan pikiran. Inilah yang menjadi tolak ukur bagi Allah Jalla Jalaluhu, yaitu masalah niat. Maka tak kala seseorang hendak berbuat, berkata, dan berfikir, hendaknya ia niatkan semuanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang paling nyata tentang bahwa pikiran bisa mendatangkan pahala dan juga sebaliknya bisa mendatangkan dosa tergantung niat sang pemikir adalah kisah Al-Walid bin Al-Mughirah. Yaitu tak kala dia berfikir bagaimana bisa mencela Al-Quran, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar faqala thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qaulul bashar sauslihi saqaq. Nah, di sini sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang telah ditetapkannya, maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan, kemudian celakalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan, kemudian dia memikirkan, sesungguhnya itu dia bermasam muka dan merengut, kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran itu tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Nah, di sini hanya baru sekedar memikirkan. Baik itu memikirkan misalnya adalah ingin mencelakai seseorang, walaupun belum terjadi karena niatnya sudah ingin mencelakakan, maka itu bisa mendatangkan dosa bagi kita semua. Kemudian ketika Al-Walid bin Mughirah mengerahkan pikirnya untuk mencela Al-Quran, ini baru saja ingin mencela, hanya dipikirkannya saja, planning, belum dilakukan. Kemudian akhirnya apa? Allah menurunkan ayat tersebut. Sebaliknya, orang yang menggunakan pikirannya untuk kebaikan Islam, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh As-Sun'ani, sehingga tak kala seseorang berfikir untuk maslahat umat Islam tentunya, maka apa yang dia pikirkan tersebut tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya kita semua yang berada di sini, rekan-rekan asatidzah. Ya, kita semua di sini memikirkan maslahat umat, maslahat anak-anak kita ke depannya, bagaimana mereka bisa menerapkan Islam, bisa meninggikan syiar-syiar Islam. Walaupun hanya niat di pertama kali, itu sudah mendatangkan pahala bagi kita. Nah, sekarang kita sudah niat dan sudah berusaha melakukannya. Tinggal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menilai kita. Orang-orang mungkin tidak akan bisa melihat apa yang kita pikirkan. Akan tetapi Allah Jalla Jalaluhu Maha tahu apa yang kita pikirkan. Apakah karena Allah atau bukan. Sehingga tak kala seseorang berpikir karena Allah Jalla Jalaluhu, maka dia akan mendapatkan pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri ataupun duduk atau di malam hari, sambil berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang memiliki pikiran kemudian memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya hendaknya seseorang tidak membuang waktunya
dan hendaknya ia berpikir dengan pikirannya hal-hal yang baik dan hal-hal yang positif di kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga dengan perkataan. Hendaknya seseorang berkata karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap apa yang kita katakan itu semua tercatat oleh malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Maka berhati-hatilah, setiap perkataan kita semua sudah direkod atau sudah direkam. Sungguh ada orang-orang yang mengucapkan sesuatu karena riya, ingin dipuji dan ingin disanjung, maka Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Demikian juga perbuatan, semua yang dilakukan itu tergantung niatnya. Contohnya adalah senyum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Ini adalah hal yang sederhana, hanya sekedar senyum, namun memiliki banyak makna. Ada senyum yang berupa persahabatan, senang bertemu dan lain sebagainya. Ada juga senyuman yang nyindir dan lain-lain sebagainya. Ini hanya senyum, maka tergantung niatnya. Ini hal yang perbuatan saja banyak tafsirannya. Namun semuanya diniatkan dari hati. Semua senyum kita bukan karena untuk menyindir, bukan karena untuk meremehkan, tapi untuk persahabatan. Janganlah kamu menganggap remeh sedikit pun suatu kebaikan, walaupun hanya dengan tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu. Senyum bisa dilakukan untuk beberapa niat dan tujuannya. Ada senyum yang dilakukan untuk menghormati saudara kita. Ada juga yang untuk mengejek. Ada juga senyum marah. Kadang kita marah kepada seseorang, ada kan kayak gini kadang, padahal marah, padahal senyum itu. Niatnya hati-hati seperti ini. Atau untuk menyatakan cinta kepada orang lain. Nah, terkadang kalau seandainya, masya Allah di sini semua sudah pengalaman rata-rata ya. Nah, kadang ketika kita ta'aruf dengan seseorang, terkadang senyum itu untuk menandakan apa? Rasa cinta kita. Karena kita malu mungkin baru pertama kali bertemu dengan calon mempelai atau istri kita. Nah, tidak mungkin sulit kita mengatakan cinta di hadapannya. Nah, tapi dengan senyuman kita mengetahui bahwasanya oh tandanya beliau cinta, beliau menerima dan lain sebagainya. Ini bagi yang sudah pengalaman. Insya Allah yang lainnya yang belum pengalaman bentar lagi lah, qoriban insya Allah. Dengan demikian kita perlu mengetahui bahwasanya hidup ini tidak akan ada sia-sia jika diniatkan karena Allah Jalla Jalaluh. Karena kelak kita akan dapati semua yang kita kerjakan tercatat di dalam buku catatan amalan kita. Dan tidak akan ada yang luput walaupun sedikit. Hal ini sebagaimana ketika seseorang dibukakan catatan amalannya, ia akan berkata dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca dan mungkin banyak yang sudah hafal. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Di sini bahwasanya kitab apakah ini? Ini kata orang-orang mujrim. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar. Semua perbuatan kita dari yang terkecil maupun yang terbesar semuanya ada dan tertulis di situ semua. Melainkan ia mencatat semuanya. Jadi kedepannya nanti insya Allah kita akan, udah pasti bahkan ya, ketika di akhirat nanti kita akan diberikan buku diari kita. Mungkin saat ini kita sering mencatat diari kita, kehidupan kita sehari-hari. Namun itu tidak lengkap. Hanya kejadian-kejadian penting. Namun ternyata ada yang pencatat diari kita dari awal kita lahir sampai ketika kita meninggal dunia, dan kita akan diberikan kitab tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada." Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan di dunia ini tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun, namun merekalah manusia yang menganiaya dirinya sendiri. Dan di dalam buku amalan tersebut, malaikat tidak hanya mencatat perbuatan dan perkataan saja, bahkan niat juga dicatat. Nah, kadang kalau kita mencatat diari hanya kehidupan kita sehari-hari, perbuatan saja. Nah, kadang pikiran tidak tercatat, niat tidak tercatat, tapi ternyata ini catatannya sangat-sangat lengkap. Nabi SAW juga bersabda, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu 'indahu hasanatan kamilah." Barang siapa yang
berniat suatu kebaikan lantas belum mengamalkannya atau belum mengerjakannya, belum melakukannya, maka Allah mencatat suatu kebaikan di sisinya secara sempurna. Ini baru saja ingin niat yang baik. Nah, misalnya kalau seandainya di sini, nah insya Allah habis ini saya akan berwudu, kemudian sholat menunggu asar dan lain sebagainya. Ini baru saja berniat. La qadarullah, ternyata ketika itu kita mendapatkan telepon atau hujan lebat, punya jemuran, langsung lari dan lain sebagainya. Udah tercatat kebaikan di situ. Ya. Tapi ada takdir yang mengubah catatan tersebut. Sehingga ketika seseorang telah berniat melakukan perbuatan baik, maka ia akan mendapatkan pahala. Tak kala Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung kepada niatnya. Maka ini menunjukkan bahwasannya satu jenis amalan bisa digunakan untuk berbagai macam niat. Satu jenis amalan bisa digunakan untuk berbagai macam niat. Contohnya, seseorang yang mengeluarkan hartanya untuk sumbangan, maka sumbangan ini bisa diniatkan karena Allah Jalla Jalaluhu. Juga bisa digunakan untuk sekedar riya, ingin dilihat, ingin dipuji bahwasanya kita orang kaya dan lain sebagainya. Ada yang seperti ini. Ada juga ingin dipuji dan berbagai macam niatnya. Dari sini hendaknya seseorang senantiasa ingin dan ingat bahwasanya yang diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu adalah jika niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Wa innama likulli imri'in ma nawa." Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Nah, seseorang akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar niatnya. Ada orang yang beramal soleh murni karena Allah Jalla Jalaluhu, dan ada juga orang yang beramal soleh niatnya karena dunia dan akhirat dibarengi. Contohnya adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang niatnya murni karena Allah Jalla Jalaluhu, ada juga yang niatnya untuk mendapatkan ghanimah ketika perangnya setelah usai dan memenangkan peperangan tersebut. Contoh lain adalah orang yang menuntut ilmu. Kita semua yang ada di sini, ada yang niatnya agar kita bisa berilmu, mengangkat kebodohan, ingin bisa berdakwah dan lain-lain sebagainya. Dan juga ada juga yang ingin hanya dilihat dan ingin disanjung, baik itu kepada mertuanya, tetangganya, kepada teman-teman dan lain sebagainya. Maka menuntut ilmu pun sangat besar cobaannya. Maka dari itu luruskan kembali niatnya. Sebagai guru pun sama, kita semua sebagai guru di sini, ada yang niatnya ingin menyebarkan Islam, ada yang niatnya hanya ingin menutup kebutuhan sehari-hari, ada yang niatnya ingin dilihat wow dan lain sebagainya. Maka niatkan lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang akan mendatangkan keberkahan kepada santri-santri kita. Dengan demikian kita dapati bahwasannya niat sangat banyak macamnya. Dan kadar pahala seseorang tergantung niatnya. Ibnu Mubarak juga pernah berkata, "Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghhiruhu an-niyah." Jadi Ibnu Mubarak pernah berkata, betapa banyak amalan kecil menjadi besar karena niatnya. Dan betapa banyak pula amalan yang besar namun bisa menjadi kecil karena niatnya. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa niat itu sangatlah berpengaruh terhadap suatu amalan. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man sa'alallahu syahadah bisidqin, ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada, wa immata ala firashi." Barang siapa yang mengharapkan mati syahid dengan niat yang jujur atau tulus, maka Allah akan menghantarkannya sampai ke derajat para syuhada, meski ia meninggal dunia di atas tempat tidurnya. Lihatlah bagaimana niat bisa menghantarkan seseorang kepada derajat syuhada meskipun ia meninggal di atas tempat tidurnya. Dan kita bisa juga melihat bagaimana Khalid bin Walid, panglima perang pedang Allah, Saifullah Maslul, ia selalu mengharapkan mati syahid ketika di medan perang. Beberapa kali perang, beberapa kali kena anak panah, beberapa kali kena pedang, namun tidak pernah mati di medan perang. Justru meninggalnya di mana? Ala firash. Padahal sudah mengharapkan syuhada. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya menjadikan para syuhada. Karena emang ketika berperang niatnya tulus, ikhlas.
untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga ada usaha, bukan berarti ketika kita perang ingin mati syahid kita pasrah, maju ke medan perang tanpa bawa peralatan perang yang lengkap dan lain sebagainya. Tapi harus ada usaha untuk membunuh. Nah, jangan sampai masuk silahkan bunuh saya. Nah, ini bukan mati syahid, tapi mati konyol kayak gini ya. Tapi harus ada usaha untuk mendapatkannya. Nah, kemudian lihatlah bagaimana niat menghantarkan. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Wa rubba qatilin bainas saffain, Allahu a'lamu biniyati." Dan betapa banyak orang yang terbunuh di antara dua pasukan perang. Ternyata Allah lebih mengetahui niatnya masing-masing pasukan perang tersebut. Maksud Allah Jalla Jalaluhu, Maha tahu tentang niatnya ketika berjihad. Apakah karena Allah Jalla Jalaluhu atau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Dan barang siapa yang berhijrah karena untuk mendapatkan dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuan atau niatnya. Setelah Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya niat, beliau SAW juga kemudian menyebutkan suatu contoh ibadah yang mulia, yaitu adalah hijrah. Hijrah adalah ibadah yang sangat mulia, sehingga dijadikan contoh oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan di dalam Al-Quran banyak disebutkan kata hijrah sebelum disebutkannya kata jihad. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya." Ibadah saat terjadi di zaman fitnah, maka seperti hijrah menujuku. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memotivasi seseorang untuk sibuk beribadah dan tidak disibukkan dengan fitnah. Karena orang yang beribadah di zaman fitnah pahalanya sangat luar biasa, yaitu seperti berhijrah kepada Rasulullah SAW. Hijrah secara bahasa bermakna atarku atau meninggalkan. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa hijrah ada dua makna. Yang pertama, meninggalkan suatu tempat dan berpindah ke tempat yang lainnya. Ini makna yang pertama. Hal ini pernah terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Secara umum, hal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, min daril khaufi ila daril iman, yaitu kita berpindah dari negeri tidak aman menuju negeri yang aman. Aman di sini maksudnya ketika kita beribadah tidak ada yang mencampurinya, tidak ada yang mengganggu dan lain sebagainya. Alhamdulillah di Indonesia ini masih termasuk bagian dari negara yang aman. Kita masih bisa beribadah sesuka mungkin. Contohnya adalah hijrah dari Mekah ke Habasyah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga beserta para sahabatnya. Dan hijrah ini terjadi 2 kali di zaman Rasulullah SAW. Saat itu kondisi di Mekah tidak kondusif untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Oleh karenanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Meskipun Habasyah adalah negeri orang-orang Nasrani, namun ia adalah negeri yang aman bagi kaum muslimin karena di dalamnya dipimpin oleh pemimpin yang adil. Itu adalah negeri, kalau sekarang namanya Ethiopia kalau tidak salah ya. Dan saat ini negeri tersebut hampir terlupakan. Namun setelah beberapa saat mereka menetap di sana, terdengar isu bahwa orang-orang Quraisy telah masuk Islam.
Isu inilah yang membuat para sahabat memutuskan untuk kembali ke kota Mekah. Namun yang terjadi apa di sana? Ternyata masih sama. Akhirnya di situ melakukan hijrah yang kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah al-intiqalu min daril kufri ila daril iman. Ini makna selanjutnya, yaitu berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Contohnya adalah hijrah dari Mekah ke Madinah yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW. Setelah Rasulullah SAW berdakwah selama 13 tahun di Mekah, beliau mendapati di Madinah telah muncul benih-benih negara Islam. Akhirnya beliau SAW berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah, yaitu dari negeri kafir menuju negeri Islam. Barang siapa yang tinggal di suatu negeri yang sulit baginya untuk beribadah di sana, maka wajib baginya untuk meninggalkan negeri tersebut menuju negeri yang lainnya yang mudah baginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tetap bertahan di negeri di mana dia tidak bisa beribadah di dalamnya, maka dia tidak termasuk orang-orang yang dicela Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha." Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Kedua, makna selanjutnya adalah meninggalkan amalan buruk menuju amalan soleh. Jadi amalan buruk menuju amalan soleh termasuk hijrah. Bahkan saat ini yang selalu digaung-gaungkan oleh pemuda-pemuda zaman sekarang ya, hijrah, topi hijrah, sampai ada topi aja hijrah, ada baju koko hijrah, semuanya hijrah. Maksudnya apa tadi? Dari perbuatan yang buruk menuju perbuatan yang baik, itu maksudnya. Ini juga makna dari hijrah. Mana ini sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan juga tangannya atau perbuatannya. Dan seorang muhajir, orang yang berhijrah, adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna hijrah yang diaplikasikan oleh kebanyakan orang saat ini. Udah banyak yang viral ya, bahkan artis-artis pun ada ya, artis-artis hijrah. Ya, karena dari perbuatan mungkin profesi yang kurang mulia atau tidak mulia di situ menjadi artis, nah, kemudian hijrah menjadi asatid dan lain sebagainya, atau menjadi apalah, pedagang. Kemudian hijrah adalah amalan yang sangat mulia. Terbukti bahwasannya Rasulullah SAW menjadikan hijrah sebagai permisalan kalimat di awal hadis, bahwasanya amalan itu tergantung niatnya dan seseorang mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Dari sini dapat disimpulkan bahwasannya seseorang dapat melakukan suatu amalan dengan niat yang berbeda. Ia bisa saja berhijrah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu yang sama ia juga bisa berhijrah karena dunianya. Karena dalam hadis ini Rasulullah SAW mengklasifikasikan hijrah menjadi dua. Yang pertama hijrah karena Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah hijrah karena dunia dan wanita dalam hadis yang pertama tadi. Kemudian secara zahir memiliki dua bentuk yang sama, yaitu meninggalkan suatu tempat menuju tempat yang lainnya. Akan tetapi yang membedakan keduanya adalah niat. Tak kala seseorang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala. Namun sebaliknya, ketika mereka berhijrah karena dunia dan wanita, maka dia hanya akan mendapatkan dunia dan wanita saja. Kata dunia yang diambil dari kata dunuun, yang berarti qaribun, yaitu artinya dekat. Yang artinya dunia ini sebentar, sementara. Seperti angan-angan. Angan-angan kita ini bagaikan fata morgana, yang terlihat namun kita ketika didatangi tidak ada. Hal ini dikarenakan orang yang tinggal di dunia tidak akan lama, semuanya fana. Kemudian dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan wanita secara khusus setelah penyebutan dunia.
Ini menunjukkan bahwa fitnah wanita ini sangat-sangat besar. Padahal banyak makhluk di dunia ini, tapi yang disebutkan Nabi adalah wanita. Nabi SAW juga bersabda, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Karena itu takutilah dunia dan takutilah wanita. Bukan berarti di sini seorang suami harus takut pada istri. Ya, jangan menjadikan alasan suami harus takut sama istri. Nah, berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW, beda ini. Yang dimaksud di sini adalah wanita yang bukan mahram kita. Ya, bahkan istri-istri kita pun sebagai fitnah. Berapa banyak para suami melakukan kejahatan, melakukan riba, melakukan keharaman atas dorongan siapa? Istri yang selalu menuntut kepada suami di luar kemampuannya, minta ini, minta itu, minta ini dan sebagainya. Akhirnya apa? Suami dalam pekerjaannya terlena. Kita lihat misalnya para pejabat melakukan ini dan itu dan sebagainya. Kenapa bisa melakukan hal tersebut? Karena mungkin dorongan istrinya yang kehidupannya mewah. Belanja ini, belanja itu, tuntutan ini, tuntutan itu. Akhirnya apa? Melakukan hal-hal di luar batas. Maka dari itu seorang suami harus bisa mengendalikan istrinya. Jangan sampai terbawa oleh fitnah. Wanita termasuk dari bagian dunia, akan tetapi Rasulullah SAW menyebutkannya secara khusus karena wanita bisa menimbulkan fitnah yang sangat banyak bagi laki-laki. Betapa banyak laki-laki hancur diakibatkan terfitnah oleh wanita sehingga mereka terjerumus dalam kemaksiatan. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Al-mar'atu 'aurah, fa idza kharajat istashrafaha asyaitan." Wanita itu bagaikan aurat atau sebagai aurat. Jika dia keluar, maka setan akan mengintainya dan memperindahnya, mempercantiknya di hadapan para lelaki. Maka dari itu perintah menundukkan pandangan mata itu bukan hanya bagi laki-laki, wanita pun sama. Jadi fungsi niat dalam Islam secara umum, fungsi niat kata para ulama adalah litamyiz. Jadi niat kita itu fungsinya adalah litamyiz, untuk membedakan. Pembeda dalam hal terbagi menjadi dua hal, yaitu pertama, pembeda antara suatu amalan dengan amalan yang lainnya. Dalam masalah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Contohnya adalah pembeda antara ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah. Misalnya niat menjadi pembeda antara sholat sunnah qobliyah zuhur dan sholat zuhur yang wajib. Nah, sholat sunnah qobliyah zuhur boleh dilakukan 4 rakaat. Qobliyah zuhur bisa dilakukan 4 rakaat. Pelaksanaannya bisa dengan 4 rakaat dengan 2 kali salam, atau 4 rakaat secara langsung hanya 1 kali salam. Ini kan sama seperti sholat zuhur, namun karena niat yang berbeda itulah litamyiz, untuk membedakan niat. Kemudian jika seseorang melaksanakan sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat dengan 1 kali salam, maka dia akan dapati bentuk sholatnya sama dengan zuhur. Akan tetapi keduanya dapat dibedakan dengan niatnya. Contoh lainnya adalah sedekah. Sama-sama mengeluarkan harta atau uang. Seseorang yang bersedekah memiliki 2 kemungkinan. Bisa jadi niatnya untuk sedekah wajib, seperti misalnya zakat, dan bisa jadi niatnya untuk bersedekah biasa, yaitu sedekah sunnah. Kapanpun bisa kita lakukan kepada siapapun. Seseorang yang bersedekah dengan niat zakat, maka dia terlepas dari tanggungan kewajiban zakatnya. Akan tetapi orang yang memiliki tanggungan zakat, namun ia mengeluarkan hartanya hanya untuk sedekah biasa niatnya, maka kewajiban zakat belum lepas darinya. Hartanya sama-sama dikeluarkan untuk bersedekah, akan tetapi niatnya lah yang membedakan sedekah tersebut. Contoh lainnya adalah puasa, yaitu antara puasa qadha dan puasa Senin Kamis. Meskipun bentuk keduanya sama, akan tetapi yang membedakan adalah niatnya, niat seseorang yang berpuasa. Kemudian pembeda antara ibadah dan adat, ini juga niat ya. Fungsi niat yang kedua adalah pembeda antara ibadah dan juga adat istiadat. Contoh dalam perkara ini adalah mandi. Mandi bisa menjadi ibadah dan juga bisa menjadi adat istiadat kita semua.
Seseorang yang mandi memiliki dua kemungkinan. Bisa jadi dia mandi junub atau mandi biasa saja. Semua ini tergantung niatnya. Jika ada seorang yang junub kemudian mandi dengan tanpa niat mandi junub, hanya mandi biasa saja, maka hadatnya tidak terangkat. Dan jika dia sholat, maka sholatnya sudah pasti tidak sah karena dianggap belum bersuci. Nah, padahal sama-sama mandi. Nah, dengan air yang sama, di tempat yang sama, melakukan hal yang sama. Tapi karena niatnya yang berbeda, maka tidak diterima atau tidak dianggap belum bersuci dari hadas tersebut. Kemudian kedua adalah pembeda antara ikhlas dan tidaknya suatu amal. Fungsi pembeda dalam kategori ini adalah apakah amalan tersebut untuk Allah Jalla Jalaluh atau selain Allah Jalla Jalaluh. Dalam pembahasan ini kita bisa membagi amalan menjadi dua. Yang pertama, amalan karena Allah Jalla Jalaluh. Inilah yang diharapkan dari seorang hamba, dan inilah yang dikasih pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Amalan karena selain Allah, beramal karena selain Allah Jalla Jalaluh terbagi juga menjadi dua model. Yang pertama, karena dunia akan tetapi tidak riya, hanya sekedar karena dunia, namun tidak ada riya di dalamnya. Niat karena dunia terbagi menjadi tiga. Niatnya terhadap dunia lebih mendominasi. Ini yang mungkin sering terjadi di antara kehidupan kita ya. Jadi niat dunianya lebih mendominasi. Dengan niat seperti ini tidak akan mendapatkan pahala sama sekali di sisi Allah Jalla Jalaluh. Ini yang berbahaya. Yang kedua, niatnya terhadap akhirat lebih mendominasi. Amalan dengan niat seperti ini akan mendapatkan pahala. Dan yang terakhir, niat antara dunia dan akhiratnya sama, yaitu seimbang. Maka sebagian ulama mengatakan amalan tersebut tidak ada pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebagian ulama. Nah, contohnya ada seorang dai yang berdakwah dengan dicampuri niatnya untuk mendapatkan pemasukan. Ini fitnah bagi para dai. Atau seorang imam sholat yang niatnya tercampur untuk mendapatkan gaji atau imbalan. Atau seseorang yang berjihad dengan niat untuk mendapatkan ghanimah. Semua ini merupakan contoh orang yang memiliki niat karena Allah, yaitu akhirat, dan juga sekaligus niat untuk dunianya. Adapun pahala mereka, maka tergantung kondisi niat mereka. Jangan sampai dunia kita mendominasi daripada akhirat kita. Jika niat akhirat mendominasi, maka akan mendapatkan pahala. Akan tetapi, jika niat dunia lebih besar, maka dia akan mendapatkan pahala. Jadi kalau seandainya kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tanpa kita perlu niatkan pun ngikut dunianya. Kemudian karena ingin dipuji, yaitu riya atau sum'ah, ingin dipuji. Seseorang yang beramal karena Allah Subhanahu wa taala kemudian tercampur niat ingin dipuji, ingin riya, yaitu ingin dilihat atau ingin didengar, walaupun hanya sedikit, maka seketika pahalanya akan gugur. Oleh karenanya, masalah riya adalah masalah yang sangat-sangat berbahaya. Ingin dilihat atau ingin didengar, sum'ah. Hukum amalan soleh yang tercampur dengan riya. Pembahasan mengenai amalan soleh yang tercampur dengan riya terbagi menjadi 3 model. Model yang pertama, amalan tercampur riya sejak awal. Nah, ada ketika seseorang melakukan amalan namun tercampur dengan riya, udah sejak awal sudah ada niat untuk agar dilihat. Orang yang sejak awalnya ibadah diniatkan untuk riya, maka otomatis amalannya gugur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, orang yang sholat, orang yang umrah atau haji. Karena memang niat awalnya ingin dipuji, maka orang yang seperti ini akan gugur amalannya dan tidak diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Apalagi fitnahnya sangat besar saat ini. Kita bisa melihat, mungkin bisa lihat dari media, atau mungkin ketika kita semua pernah umroh misalnya, atau pernah haji, kita lihat di sekeliling Ka'bah, yang paling banyak dipegang apa? HP. HP yang sering dipegang, paling banyak dipegang orang-orang di samping tawaf itu rata-rata HP. Jamaah haji, jamaah umroh, yang paling sering anak lihat itu megang HP. Ternyata ketika anak kepo, ya kepo bukan berarti ingin lihat medsos dan sebagainya, lagi live.
Tawaf lagi live. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbana atina, sedang live. Kita berpikir, ini untuk apa maksudnya? Ya, untuk apa ini? Ibadah umrah mahal-mahal biayanya sampai 30 juta, dari 20 sampai 30 juta mungkin, kemudian di sana nge-live. Ya, tujuannya apa? Ya, kita perlu pertanyakan seperti ini. Jangan sampai hal itu terjadi. Ini fitnahnya ya, karena ada HP sehingga lebih mudah kita untuk meriak atau mensum'ah. Ini bahaya fitnahnya. Rasulullah SAW juga bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana aghna syuraka'i 'anil syirki, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, aku adalah zat yang paling tidak memerlukan sekutu. Barang siapa melakukan suatu amalan dengan menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya dan meninggalkan kesyirikannya atau sekutunya. Nah, permasalahannya, bagaimana hukum orang yang melakukan suatu amalan karena niat riya sejak awal, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setelahnya. Misalnya, ada orang yang menyumbang uang 1 miliar, entah itu untuk pembangunan masjid, pondok dan lain sebagainya. Karena ingin dipuji awalnya, sehingga mungkin dia menamakan masjidnya dengan namanya. Misalnya masjid atas nama siapa, fulan dan fulana. Menulis di papan-papan pengumuman bahwa dia yang membangun masjid tersebut dan lain sebagainya. Kemudian setelah dia belajar ilmu agama, dia sadar bahwa apa yang ia lakukan tersebut adalah dosa lalu bertaubat. Bagaimanakah amalan orang tersebut? Para ulama juga berbeda pendapat mengenai hal ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa amalannya telah gugur meskipun dia bertobat setelahnya, karena sudah terlanjur. Hal ini dikarenakan amalan tersebut tidak dinilai sebagai amalan soleh. Ini adalah pendapatnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian pendapat kedua mengatakan amalannya diterima jika ia bertobat setelahnya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama. Dalil yang mereka gunakan adalah firman Allah Jalla Jalaluhu, yaitu wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang kafir dahulunya, orang-orang musyrik, meskipun mereka berbuat baik, sering menyantuni anak-anak yatim. Ini banyak ya kejadiannya ya, zaman-zaman itu. Berbakti kepada kedua orang tuanya dan melakukan amalan kebaikan lainnya, maka amalan mereka tidak diterima karena kekafiran mereka. Akan tetapi, jika mereka masuk Islam, maka segala amalan-amalan kebaikan yang dilakukan sebelum masuk Islam menjadi diterima, yaitu berpahala karena keislaman mereka. Oleh karenanya, tak kalah Hakim bin Hizam bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalannya sebelum dia masuk Islam, maka Rasulullah SAW mengatakan, aslamta ala ma aslafta min khairin. Kamu masuk Islam dengan membawa segala kebaikan yang kamu lakukan dahulu. Di sini menunjukkan bahwasanya amalan-amalan Hakim bin Hizam ini diterima karena keislamannya. Jadi sini jika orang musyrik kemudian masuk Islam bisa diterima amalannya, nah bagaimana mungkin ya seseorang udah Islam, nah kemudian ada riyanya, kemudian tidak diterima, bertobat. Nah, semoga pendapat kedua lah yang lebih akurat atau lebih kuat di sini. Kemudian amalan tercampur riya di tengah-tengah. Ada yang dari awal sebelum dimulai riya, tapi pas sedang melakukan ada ingin riya. Orang yang beramal kemudian di tengah-tengah amalannya muncul niat riya. Nah kadang riya ini masya Allah ya, kadang tiba-tiba muncul. Niat sum'ah juga kadang tiba-tiba muncul. Kita harus melawan hal-hal tersebut. Maka ada dua kondisi. Yang pertama, dia melawan dan mengusir niat riya tersebut. Dalam kondisi ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia berhasil mengusir riyanya. Yang kedua, dia tidak berhasil mengusir riyanya. Contohnya, seseorang yang sedang sholat, lalu pada rakaat tertentu timbul riya, ingin dilihat, entah itu kedatangan mertuanya, entah itu kedatangan
ketuanya, atasannya dan sebagainya, tiba-tiba memperbaiki sholatnya, tiba-tiba kusuk, tiba-tiba dilamakan dan sebagainya. Ada kejadian seperti itu misalnya. Karena adanya dorongan-dorongan tertentu, jika ia berhasil melawan riya dan mengusirnya, maka pahalanya selamat, tidak gugur. Begitu juga orang yang telah berusaha melawan dan mengusir niatnya, namun tidak berhasil, maka pahala orang tersebut juga selamat. Yang penting ada usaha di sini ya. Kalau melihat usaha, yang paling penting itu usaha. Mau apapun, yang penting ada usaha. Karena apa? Karena yang menilai biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia yang menilai amalan ibadah kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin kaya, usaha. Jangan sampai kita hanya tawakal. Ya. Harus ada ikhtiar. Karena ibarat kata doa tanpa usaha itu nihil. Begitu juga sebaliknya, usaha tanpa doa itu sombong. Seolah-olah kita tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, di sini Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya selalu berusaha. Kedua, dia membiarkan niat riyanya tersebut karena merasa lezat. Merasa lezat, ya, mencari popularitas dan lain sebagainya. Ketahuilah bahwa riya itu sangat lezat, sehingga tidak heran jika ada orang yang senantiasa membiarkan riya hadir dalam amalan-amalannya. Dalam perkara ini, para ulama berbeda pendapat tentang hukum membiarkannya niat riya yang muncul di tengah-tengah amalan. Pendapat pertama, mengatakan bahwa amalannya tetap gugur. Kita membiarkan rasa riya ini, maka pendapat pertama, amalannya gugur. Pendapat kedua mengatakan bahwa amalannya tidak gugur. Hal ini dikarenakan mereka menganggap yang menjadi acuan dalam ibadah adalah niatnya di awal. Nah, awal udah niat bagus nih, ternyata tengah-tengah ada riya. Nah, jadi tidak gugur. Di sini ada pendapat yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Tentu kita berharap pendapat kedua ini yang kuat, karena rasa riya seperti yang sudah kita jelaskan bahwasanya kadang muncul tiba-tiba. Niat sudah ikhlas dan lain sebagainya, tiba-tiba timbul ada dorongan-dorongan untuk riya dan sum'ah. Namun tetap harus kita lawan. Secara kaidah pendapat kedua ini kurang kuat, karena riya yang dibiarkan akan menggugurkan pahalanya. Ini secara kaidah ya. Betapa banyak orang yang ikhlas di awal, akan tetapi di tengah-tengah dia berubah. Oleh karenanya kita harus senantiasa memperhatikan dan menjaga niat kita. Nah, sama seperti halnya ketika seseorang ingin melamar menjadi DPR dan sebagainya. Banyak kejadian kan, nyumbang karpet masjid dan sebagainya, ketika gagal karpetnya ditarik. Ini kan memalukan sekali. Ya. Nah, kemudian riya yang muncul belakangan. Tadi ada di awal, di tengah, dan sekarang ada juga riya yang muncul belakangan. Nah, setelah kejadian. Contohnya seseorang yang berdakwah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah beberapa tahun kemudian dia menceritakan dengan riya kepada orang lain, oh saya pernah kayak gini, kayak gitu dan sebagainya. Atau mungkin, oh saya dahulu pernah umroh gini dan gitu, saya pernah haji dan lain sebagainya kepada orang lain. Nah, tiba-tiba ini kan berarti kan setelah amalan tersebut dilakukan. Dalam masalah ini terdapat ikhtilaf di kalangan para ulama tentang apakah pahala seseorang yang beribadah masih ada jika riya muncul belakangan. Pendapat pertama mengatakan seluruh amalannya gugur. Ini hati-hati pendapat pertama ya. Ini adalah pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini pendapat Ibnu Qayyim ini sangat hati-hati ya. Sangat tegas. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan amalannya tidak gugur karena amalnya telah selesai. Adapun riya yang muncul setelah selesai beramal, maka ia adalah dosa tersendiri. Dosa tersendiri dan tidak ada kaitannya dengan amalan yang dilakukannya di awal tersebut. Jadi di sini kita lebih condong kepada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa riya yang muncul belakangan adalah dosa tersendiri. Condongnya lebih ke situ, tapi wallahu a'lam bishawab. Dan tidak ada kaitannya serta tidak akan menggugurkan pahala dari amal yang telah kita kerjakan dahulu. Mungkin hanya ini yang bisa Ana sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri pribadi dan untuk teman-teman semua yang ada di sini. Kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.